Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6B. Saya Fauzan, saya Zakira, saya Nina, Saya Reza, saya Rafa akan membacakan pelajaran agama halaman 9 sampai 55. kesalahan terbesar apabila kita tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan tutur persoalan yang sebenarnya. Berlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan dalam setiap permasalahan. Kita menjadikan diri kita yang paling benar dan tidak pula menganggap diri kita sebagai orang yang paling salah. Bersikap sungguh-sungguhlah pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menenangkan hati. Jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Pemaaf lagi Maha Kuasa. Al-Hukmi, dengan maaf dan memaafkan. Jematin kalian sering mendengar ungkapan maaf dalam kehidupan sehari-hari. Maaf sudah biasa diucapkan. Kata maaf sudah menjadi bahasa sopan santun yang terbalik dalam etika kehidupan. Maaf sudah diucapkan tapi sulit dipastikan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu, seperti yang sudah kalian belajar dalam bab 2 al-afu, artinya menghapus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Maaf artinya ungkapan perselesaian. Dalam Al-Quran tidak ada perintah meminta maaf, sehingga dalam ajaran Islam tidak dikenal ajaran konsep keharusan meminta maaf. Oleh sebab itu dalam pelajaran bab 3 ini, kata meminta maaf diartikan dengan ungkapan penyesalan sebagaimana arti dalam KBBI. Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau membahayakan hati atau merusak atau mengambil harta orang lain, menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang yang dianiaya atau dizalimi, berarti menggugah hati orang tersebut agar ia mau
dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan dan dosa orang lain yang berbuat zalim. Ungkapan rasa penyesalan bukan sekedar basa-basi memperlihatkan kesopanan, tapi untuk melepaskan belenggu atau rasa salah dalam hati. Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan kesalahan, salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam dari hati yang ikhlas. B. Pentingnya menyatakan penyesalan. 1. Pentingnya menyatakan penyesalan. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang isi sabdanya sebagai berikut: siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan dan harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta maaf halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal saleh akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanah kebaikan maka diambil dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ketangguhan kepadanya. Al-Bukhari Muslim. Mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan menyatakan penyesalan itu gampang, selesaikan dulu masalahnya. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah dari memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan jiwa kesatria, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. A. Mengakui kesalahan. B. Menyesali kesalahannya. C. Jangan mencari alasan. D. Dilakukan dengan sungguh-sungguh. E. Bertekad untuk tidak mengulanginya. F. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambilnya. G. Kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Selain syarat-syarat di atas, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam satu atau dua kali, mungkin berkali-kali menyatakan penyesalan. Mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah SAW pada bersabda kepada Bah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surat Al-Baqarah 263 bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 263 berikut: Qaulun ma'rufu wa maghfiratu khairum min sadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Allah Penyatu. Surat Al-Baqarah 2 dan 3. Selain melebihi sedekah, pahala bagi pemberian maaf ditanggung oleh Allah SWT, sebagaimana terulang dalam surat Asy-Syura. Allah menjelaskan bahwa barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggung Allah. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik: A. Ikhlas karena Allah SWT. B. Melepaskan hak membalas. C. Tidak menuntut denda atau syarat
B. Menghapus rasa sakit hati. E. Tidak menyisakan dendam. F. Menghilangkan amarah. Manusia tidak akan luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Begitupun rasa ketersinggungan dari tindakan atau perkataan orang lain yang membuat tidak nyaman di hati. Kalian mungkin pernah merasakan rasa berdosa atau bersalah, hati gelisah, tidak tenang, rasa takut akan pembalasan muncul tiba-tiba, dan penyesalan telah berbuat salah kepada orang lain. Atau kalian pernah merasa sakit hati yang terus menumpuk, semakin lama semakin menggelora, amarah dan mengeras menjadi dendam. Apabila rasa bersalah dan dendam dibiarkan lama-lama akan menjadi penyakit hati atau penyakit organ tubuh lainnya. Untuk menghindari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk membebaskan diri dengan menyatakan penyesalan dan memaafkan. Banyak hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dijanjikan, yakni A. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendapat pahala lebih pahala sedekah. C. Telah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. D. Menghapus rasa bersalah yang berkepanjangan. E. Terbatas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. F. Mempererat persaudaraan. Jadilah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah, dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal. Opai, Wahid, dan Somat adalah 3 sahabat. Mereka sudah berkawan sejak kelas 4 sampai sekarang kelas 6 tetap akrab. Dalam berbagai aktivitas sekolah, 3 sahabat ini selalu bersama, hingga pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara mereka. Somat harus menjadi orang yang netral. Opai dan Wahid bertengkar gara-gara buku. Pertengkaran mereka mengancam persahabatan mereka. Aku nggak mau tahu, kamu yang harus ganti. Apa, enak saja kamu yang pinjam buku. Kamu yang pinjam buku dan kamu yang baca, ya kamu yang harus ganti. Tapi kamu yang tumpahkan air ke bukunya. Tapi aku tidak sengaja. Sudah, kamu mengalah saja. Kita sudah berkawan sejak lama. Jangan hancur karena hal kecil. Masalah buku kita selesaikan bersama. Bilang kepada Pak Guru. Sudahlah, Pai. Kita sudah lama berkawan. Jangan kita hancurkan karena hal sepele. Wahid walaupun tidak sengaja mungkin tetap salah. Sekarang, apa kamu mau saling memaafkan? Aku minta maaf, memang aku yang salah. Oke, aku minta maaf. Aku yang salah. Kamu maafkan aku. Oke, aku juga minta maaf. Alhamdulillah, persahabatan kita masih terpelihara. Sekian pembacaan dari kelompok kami. Terima